Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan di pagi hari ini. Dan kita percaya kalau kita tetap setia mencari wajah Tuhan, kita percaya ada kekuatan yang baru. Dan Tuhan sudah sediakan buat kita yang mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari saudara, kita akan berdoa untuk kita memulai ibadah mesbah doa pagi kita, dan terus kita akan tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kekuatan yang Kau beri, buat Tuhan kemenangan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, di hari-hari hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dipimpin oleh Engkau, supaya kami Tuhan hanya fokus dan memandang wajah-Mu dan serta menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Bapa, yang disengaja maupun tidak sengaja, dan biar Engkau yang lepaskan kami dari segala yang jahat, dan kami boleh Tuhan, oh Bapa, beroleh Tuhan kemenangan, kekuatan baru, dan kami boleh Tuhan Yesus menjalani hidup ini penuh dengan kemenangan karena bersama dengan Engkau. Kami mau tetap terus ingin Tuhan pada pagi hari ini memuji menyembah-Mu. Biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami tidak izinkan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami pada hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar Engkau yang berikan kemenangan, roh kami tetap menyala. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kelegaan. Amin. Kaulah air kehidupanku, amin Tuhan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan bagi kami, Kaulah roti kehidupanku, yang memberikan kami kekuatan, memberi kekuatan. Sekali katakan, kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, memuji. Kaulah air kehidupanku, yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, tiada ku ragu. Tiada ku ragu akan janji-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan ku percaya, bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupan yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah air kehidupanku, yang memberikan kelegaan, beri kelegaan. Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Oh, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan Yesus. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku
ku menang bersamamu, kami menang bersama Yesus, ku menang, amin, amin, amin. Bersama Yesus ku menang. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur selalu apapun keadaan kami, karena kami percaya Yesus selalu bersama kami. Kami percaya Engkau Tuhan, Kau melindungi kami dari segala yang jahat dalam hidup ini. Hanya ku pegang teguh firman-Mu yang memberikan kemenangan. Ku mau lebih dalam lagi mengenal-Mu, mengasihi-Mu, ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Bapa. Haleluya, Ramayana se, ya Ramana ya Ramaya sande, ya Ramana ya so. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan anak Tuhan. Oh Bapa, Kau berikan Tuhan minum racun ataupun makanan yang tidak bermanfaat untuk hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami sebagai anak dibiarkan sendiri melangkah menjalani hidup ini. Untuk itu kami tetap Tuhan percaya, meneguhkan hati kami bahwa dari hari ke hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami ada Tuhan banyak segala pergumulan, kami percaya Tuhan bahwa pergumulan itu membuat kami Tuhan semakin ingin lebih dekat padamu. Semakin kami ingin mengenal-Mu dan kuasa-Mu pasti terjadi ketika kami terus bertekun percaya dan mengasihi-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang terus Tuhan, oh Bapa Tuhan, mengubah hidup kami Tuhan menjadi baru, sehingga tidak satupun kami biarkan diri kami takut dan ragu Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah tinggalkan kami. Dan inilah Tuhan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami terus memuji, menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah Tuhan tinggalkan kami, amin. Nah tinggalkanku, Engkau setia Tuhan menopang hidup kami. Dia menopangku, biar terus kami berseru berharap padamu. Berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat selalu dalam Yesus, amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan, Kau meneguhkan hidup kami. Dia menopangku, biar kami terus selalu berseru berharap, berharap dalam Yesus. Kau ajaib Tuhan bagi hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, amin Tuhan. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
goyah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami ya Tuhan yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Yuk, kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat. Ya, baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya. Efesus pasal yang kelima, kita akan dengarkan firman Tuhan. Temanya adalah jadilah bijak, ya. Di ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa perhatikanlah dengan seksama, ya, bagaimana kamu hidup, ya. Jangan seperti orang bodoh, ya, tetapi seperti orang arif, ya, orang yang bijaksana, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang bodoh. Artinya orang-orang yang tidak mau menggunakan waktu atau kesempatan dengan baik, ya. Saudara, waktu dan kesempatan yang ada haruslah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Itulah orang yang bijaksana. Dikatakan bahwa dia dapat menggunakan waktu atau kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, ya. Saudara, kita perhatikan bahwa keadaan dunia semakin hari semakin jahat, ya. Bagaimana kasih akan sesama semakin dingin, ya. Kalau saudara perhatikan dan dengar berita-berita yang terjadi belakangan ini, bagaimana saudara, ya, kasus-kasus pembunuhan, bahkan mutilasi, ya saudara, yang terjadi pada akhir-akhir ini membuktikan bahwa hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari yang jahat, ya. Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan manusia melakukan hal yang demikian, karena itu pasti berasal dari si jahat, ya. Saudara, keadaan dunia semakin gelap, ya. Karena itu dunia itu akan dilenyapkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi yang baru, ya, di mana di sana ada kebenaran dan tidak ada lagi kematian, ya, ratap tangis dan air mata, ya. Saudara dan saya, firman Tuhan katakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, ya. Saudara, kembali diulangi oleh firman Tuhan demikian. Dan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, ya. Saudara, waktu-waktu yang kita jalani
biarlah kita isi dengan saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya, karena telah banyak waktu yang kita habiskan untuk memuaskan diri kita sendiri. Ya saudara, firman Tuhan katakan, biarlah waktu yang sisa ini kita gunakan untuk melakukan kehendak Allah. Ya, bukan hanya mengerti tetapi melakukan kehendak Allah. Ya. Nah, saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, tadi dikatakan bahwa biarlah kita boleh menggunakan waktu atau kesempatan yang ada, ya saudara, dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya saudara, yang pertama adalah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Kita boleh menggunakan waktu atau kesempatan yang ada untuk kita bertobat. Ya, firman Tuhan di dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa saudara, bahwa jikalau hari ini engkau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Ya saudara, karena memang waktu yang ada pada kita, kesempatan yang ada itu adalah hari ini. Ya, karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi akan hari esok. Ya, karena itu biarlah saudara, mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu bagi saudara dan saya untuk kita boleh membenahi hidup kita. Ya, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara, sehingga kita boleh bertobat, meninggalkan hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang penuh dengan dikuasai oleh hawa nafsu, dosa, kebencian, saudara, ya, dosa-dosa kecemaran, hawa nafsu, pertikaian, saudara, dan segala macam dosa, ya saudara, yang mungkin kita sembunyikan dalam batin, kita harus selesaikan di hadapan Tuhan. Ya, karena itu saudara, sebagai orang yang bijaksana, biarlah kita boleh menggunakan waktu yang kesempatan yang ada untuk kita boleh bertobat. Jangan seperti orang yang bodoh, ya, kisah orang kaya yang bodoh yang menyanyiakan waktu kesempatan yang ada untuk dia bertobat, namun tidak digunakannya, sehingga pada satu waktu Tuhan memanggil hidupnya dan saudara, dia berada di alam maut, tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan. Ya saudara, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk dia bertobat. Ya, karena itu saudara, gunakanlah ini dengan sebaik-baiknya agar saudara dan saya diselamatkan. Ya, hal yang kedua, saudara, bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Ya saudara, yang kedua adalah saudara, kita boleh menggunakan waktu atau kesempatan yang ada untuk kita berbuat kebaikan. Ya, di dalam kitab Galatia, saudara, pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mengatakan demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan, masih ada waktu bagi kita, marilah kita berbuat baik. Ya, kita menabur kebaikan dan saatnya kita akan menuai kebaikan. Dan firman Tuhan katakan, biarlah kebaikan kita diketahui oleh semua orang, sehingga mereka memuliakan nama Bapamu yang di sorga. Ya saudara, mumpung kita masih ada, biarlah kita boleh menggunakan waktu kesempatan yang ada dengan kita berbuat kebaikan. Biarlah kita boleh melakukannya semua untuk Tuhan, dan apapun yang kita buat, kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya saudara, hal yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang dapat menggunakan waktu
atau kesempatan yang ada untuk kita bertobat. Yang kedua adalah untuk kita berbuat kebaikan. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan katakan demikian. Ya, saudara, di 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ya, hal yang ketiga adalah kita menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk kita melayani Tuhan. Ya, saudara, layani Tuhan dengan kekuatan selagi Tuhan berikan kekuatan bagi saudara dan saya, sehingga hidup kita, saudara, boleh berguna di pemandangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh melakukannya, ya, berbuat kebaikan, bertobat setiap waktu dan kesempatan yang ada, saudara, dan kita terus giat melayani Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan puji-pujian ini, saudara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami tidak mau menyia-nyiakannya. Untuk kami menggunakan setiap waktu dan kesempatan untuk kami senantiasa bertobat, berbalik Tuhan dari jalan-jalan kami yang jahat ya Tuhan. Kalau hari ini kami dengar suara Tuhan yang mengingatkan kami akan dosa-dosa kami, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu dan mau meninggalkannya Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau hari ini Tuhan Kau mengingatkan kami untuk kami boleh berbuat kebaikan, menabur kebaikan ya Tuhan bagi sesama kami ya Tuhan, kami mau melakukannya semua karena kami lakukan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kalau saat ini kami masih hidup, pakai hidup kami untuk melayani Tuhan. Selagi kami kuat, selagi kami ada, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan buka jalan, dan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang mengalami pergumulan dalam studi Tuhan, yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, kiranya Tuhan membuka jalan bagi kami, bagi studi kami yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Segala dana yang butuhkan Tuhan yang menyiapkannya. Demikian juga kami berdoa Tuhan bagi rumah tangga kami yang mengalami diambang kehancuran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Biar kasih Tuhan Yesus menguasai setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami boleh saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami, dan pulihkan keadaan rumah tangga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi bangsa negara kami dalam menghadapi tahun politik ini ya Tuhan, supaya dalam keadaan tetap aman dan tentram ya Tuhan, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk tahun depan Tuhan dalam masa pemilu. Kiranya Tuhan kami berdoa pemimpin yang akan memerintah bangsa ini adalah pemimpin yang berasal daripada-Mu, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akhiri Tuhan mesbah doa pagi ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, bagikan kesaksian saudara dan share bagi yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.